teknik kimia tuh walaupun namanya kimia Kak, tapi isinya kimianya tuh bisa dihitung jari lah. Mata kuliahku yang kimia tuh dari 144 SKS paling kayak cuma sekian SKS doang. Sisanya fisika, termodinamika kayak gitu-gitulah. Terus masuk ke situ kimianya cuma sepersekian persen. Isinya cuma fisika. Terus termo. Ini kayak hal yang asing banget buat aku gitu loh. Teknik kan terkenal keras. Kayak gitu kan teknik. Jujur teknik kimia enggak sih, aman-aman. Jadi tetap ada ya masa orientasi. Kita kan nggak boleh nyebut kata terlarang itu ya. Ya masih ada masa orientasinya lah, perkenalan. Tapi di situ juga apa kata terlarang? seminar. Sebut saja osjur. Halo, selamat datang di Bedah Jurusan. Gokil. Hari ini kita bersama Antonia Elena. Gimana sih spellingnya? Elena. Iya. Elena. Manggilnya Ellen. Ellen aja biar akrab. Ellen, oke. Elena, tadi gimana? Elena tapi Ellen. Iya. Emang agak susah ya aku. Oke, Ellen. Jadi Olen lagi kan. Jadi gini, ini nih orang keren gitu. Jadi duta lingkungan. Selain duta lingkungan, duta apa lagi? Duta makan di rumah. Duta makan. Besok jadi duta sampo lain juga ya kayaknya ya gitu. Oke, tapi kita nggak bakal ngebahas itu. Nanti kita bakal bahas juga. Tapi kita bakal lebih ngebahas tentang jurusan dari Ellen sendiri. Kalau boleh tahu jurusannya apa? Teknik kimia Kak. Teknik kimia. Itu fakultas teknik atau? Masuknya fakultas teknik. Tetap masuknya fakultas teknik ya? Benar. Nah itu, seperti yang selalu ku bilang, walaupun sama-sama UGM, ini fakultas teknik tuh dia kayak satu rumpun sendiri yang nggak bisa diakses. Benar. Ya kan? Karena masuknya harus pakai akses kan? Iya, eksklusif. Eksklusif. Kenapa sih teknik se-eksklusif itu? Ini mau jawaban serius atau nggak serius? Oh nggak apa-apa, aku nggak pernah dikasih serius kok. Jadi apa, jawaban terserah aja deh. Katanya gara-gara orang luar ada yang suka ngambil lahan parkir teknik. Jadi kita yang orang teknik jadi nggak bisa parkir. Bentar ya, kalau kita suruh orang luar mengambil lahan teknik, fakultas apa yang dekat teknik? Kan dia sendiri ya? Yang gedung sebelah, bukan fakultas. Oh ini sebelahnya teknik? Iya. Oh, iya. Bukan mahasiswa? Bukan. Oh. Iya, itu. Tapi itu rumor sih. Rumor ya? Iya. Ya, kita nggak tahu aslinya Nggak seperti tahu. apa ya? Itu karena asumsi aja. Ya, pasti ada sisi positif lah. kita nggak mau ke situ arahnya. Tapi kita bakal ngebahas tentang jurusannya dari Ellen tadi tentang teknik kimia gitu. Oke, asumsi dasar ketika kita ngomongin tentang teknik kimia gitu. Kimia itu kalau aku lihat ya, kalau aku lihat film-film, kartun segala macam itu di lab, terus netesin cairan, terus meledak-ledak gitu, itu benar kayak gitu? Netesinnya iya, meledaknya tergantung orangnya. Oh gitu? Oh ini jadi gimana? Sebenarnya apa? Teknik kimia itu belajar apa? Sebenarnya teknik kimia tuh walaupun namanya kimia Kak, tapi isinya kimianya tuh bisa dihitung jari lah. Oh gitu? Iya, mata kuliahku yang kimia tuh dari 144 SKS paling kayak cuma sekian SKS doang. Sisanya fisika, terus termodinamika kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya kamu nih jurusan apa? Gitu. Karena pertanyaannya itu. Oh, karena beda ya jurusan teknik kimia sama kimia murni itu beda. Oh, ini yang kadang banyak orang itu salah tafsir. Yes, jadi apa bedanya teknik kimia sama kimia murni? Bedah dari situ dulu deh, coba. Oke, kalau dari situnya kalau kata dosen aku, bedanya kalau kimia murni itu nanti jadi researcher gitu, jadi membuktikan teori-teori lah gitu. Teori ini bener nggak, teori ini bener nggak. Tapi kalau teknik kimia, karena masuknya di teknik, jadi kita tuh bikin solusi. Jadi misal, ini air kotor, oke kita cari pengolahannya gimana, kayak gitu. Jadi lebih fokus ke yang ada di dunia nyata. Ini ya lebih ke solvingnya ya, gimana caranya gitu. Oh itu bedanya. Tapi ada nggak yang orang itu pinter banget di kimia zaman dulu waktu SMA gitu, masuk teknik kimia gitu, ada? Ada banyak banget teman-teman aku yang dewa-dewa sebutannya tuh banyak banget, kayak top satunya dari tiap top SMA di kota masing-masing kayak gitu dah. Dia masuk situ, tapi ngerasa salah jurusan nggak akhirnya? Kalau yang dewa-dewa sih enggak ya. Oh enggak? Karena kayak dengan mudahnya mereka mengerjakan soal-soal itu. Kalau buat yang nggak terlalu dewa, nah itu. Oke. Itu. Tapi kan tadi katanya belajar fisika. Termodinamika gitu. Nah itu kan
satu hal yang berbeda nggak sih dari rumpun ilmumu? Iya, sebenarnya kalau masuknya MIPA, kan kalau masuk MIPA masih belajar semuanya ya. Jadi masih nyambung lah. Jadi kalau Saintek masih oke lah Masih ya. oke. Apalagi aku yang sosum kayak gini kayaknya pusing gitu. Nggak usah deh, mending nggak usah gitu. Mungkin lebih jago kali Kak? Mungkin jago untuk tadi ya, meledakkan tetesan cairan tadi. Oke, tapi kita balik dikit dari ceritamu Ellen yang akhirnya memilih teknik kimia. Ini teknik kimia pilihan keberapa waktu itu? Pilihan kedua, Oke. jalurnya mandiri. Utul ya? Iya. Utul jalur mandiri. Berarti waktu itu masuknya yang pertama kali pilihannya apa? Pilihannya pengen apa? Kedokteran. Oh, oke. Biasa kan? Tapi nggak biasa. Biasanya kalau kedokteran, itu yang kedua tuh biologi. Iya sih ya, yang masih nyambung-nyambung lah ya. Ini teknik kimia nih. Oke. Tapi so far akhirnya masuk tuh. Kita ngomongin tentang ekspektasi dan realita gitu. Ekspektasi teknik kimia menurut kamu dan ternyata realitanya kayak gini. Nah itu ngerasain nggak kayak gitu? Ngerasain banget Kak. Apa ekspektasi aku kimia, namanya aja ada teknik kimia. Karena aku tuh suka kimia. Jadi waktu itu kayak kalau nggak FK ya udahlah teknik kimia. Karena suka. Gitu. Iya, masih ada happy-nya lah kimianya. Terus masuk ke situ kimianya cuma sepersekian persen. Isinya cuma fisika. Terus termo. Jadi kayak hal yang asing banget buat aku gitu loh. Itu sih kalau misal yang paling kelihatan signifikan. Oke. Kalau kayak gitu, jadi kan tadi ngomongin tentang teknik kimia itu berarti ada kimianya cuma sepersekian persen aja. Nah kalau fokus pembelajaran jurusannya tuh nanti ada penjurusan kemana-mana gitu nggak? Ada banget, ada peminatannya. Sebenarnya ada 5, tapi coba ya aku ingatnya berapa. Yang pasti ada ke bio, jadi kayak bioprosesnya itu ada, terus ada mineral, terus ada komputasi, jadi yang suka ngoding-ngoding, ada ngoding. Ngoding juga? Ada ngoding di teknik kimia tuh. Bingung nggak? Aku aja juga bingung. Kimianya di mana itu ya? Makanya aku ngambil. Terus habis itu juga ada beberapa yang lain, tapi aku lupa yang 3 ini apa. Yang paling aku ingat sih mineral, bioproses sama ngoding komputasi tadi, itu. Komputasi. Tapi nggak cuma kimia sih, aku S2 manajemen juga ada ngodingnya juga gitu. Ya? Nggak tahu lah itu pokoknya. Tapi aku merasa cukup terbantu. Dan itu kan rumpun sosum ya, ya maksudnya bisa gitu. Tapi ini kimia, baru tahu aku ada ngoding juga gitu. Akhirnya kalau ngomongin prospek pekerjaan, gitu. Prospek pekerjaan nanti kalau dari jurusanmu tuh jadi apa? Ada banyak banget. Tapi fun fact waktu itu dosen aku ngasih tuh kayak persenan jadi apa. Paling tinggi apa Kak? Coba tebak. Riset? Pegawai bank. Oke. Bingung nggak? Pegawai bank. Coba aku tarik dulu ya. Sisi kimianya di mana itu ya? Teknik. Mungkin teknik untuk menghitung uang. Bisa jadi. Gitu. Mungkin kan ketelitiannya gitu ya. Bener kan butuh. Kalau ini selisih kan rugi juga itu. Iya, bener banget. Tapi pegawai bank tuh. Iya, pegawai bank tuh. Yang gede banget. Tapi yang lain ya, yang teknik-teknik kimia banget lah. Kayak kerja di industri, terus R&D. Tapi aslinya diarahkan kemana kalau kerja? Jadi apa? Tetap ke industri sih. Ya. Jadi kayak di bidang R&D-nya, kayak gitu-gitu. Terus yang kayak engineer-nya bener-bener yang ngurusin pabrik tuh. Kayak gitu-gitu. Terus kami tuh lebih ke bikin pabrik tau Kak. Bikin pabrik. Jadi tugas akhirku nanti itu merancang pabrik. Oke, merancang pabrik nih gimana nih? Gambarannya beda nih. Kalau aku dari perspektif arsitektur, aku sama sipil berarti ini bangun pabrik. Market nah kamu bangunnya bangun apa? Jadi di aplikasi nanti ada kayak ngetes prosesnya, terus alat-alat di reaksinya, terus nanti kita susun jadi satu plan pabrik gitu. Kedengaran seru, cuma aku nggak tahu nanti kalau jalanin akan seru atau enggak. Belum running ya? Belum running, tapi dipengenkan untuk bikin pabrik. Iya, wajib itu buat tugas akhir. Mungkin karena ini aku nggak tahu juga, tapi endingnya kan pasti dalam sebuah pabrik itu kan ada limbah-limbah yang mungkin harus diolah segala macam proses-prosesnya gitu. Benar banget. Masih cukup masuk akal gitu kan. Tapi ya udah kita sedikit geserin tentang itu semua. Nah, aku mau pengen lihat gitu. Apakah kamu kuliah di teknik gitu? Ini kan teknik tuh stereotipnya adalah isinya anak-anak cowok ya. Di jurusanmu sama juga nggak? Jujur kalau di Tekim malah 50-50.
Oh, betul. Ya, jadi cowok-ceweknya imbang lah. Beda sama mungkin kayak teknik mesin, kayak gitu-gitu emang cowok. Iya, kalau mesin kemarin di episode sebelumnya sama si Sam, dia bilang satu angkatan 180 atau 140 itu ceweknya cuma 8. Gokil juga 8 orang gitu kan. Tapi ini 50-50. Iya. Oke, 50-50. Berarti semester kemarin KKN. Yes. Nah, kamu juga sibuk juga apa? Running jadi apa? Duta lingkungan ya. Duta lingkungan. Itu bagi waktunya gimana tuh? Dibagi-bagiin aja sih Kak. Aku kayak bikin spreadsheet gitu. Terus kayak ini agenda hari ini apa, agenda besok apa, kayak gitu-gitu. Emang harus dijadwalkan ya? Iya, sebenarnya kalau nggak aku lupa Kak. Iya sih, emang harus dicatat biar nggak lupa. Benar banget. Dan kembali lagi ke jurusanmu. Mata kuliah yang paling kamu suka apa? Sejauh ini aku karena peminatanku mineral ya. Aku suka ada namanya tuh flotasi. Flotasi. Iya. Itu apa itu? Itu kayak kita ngolah mineral, tapi itu mineralnya kita ambil pakai buah-buah, makanya kan float. Oh. Buih, sorry. Buih itu float ya buih. Oh, flotasi itu yang diambil dari itu floatnya itu. Yes. Jadi nanti Oke. kayak gelembungnya gitu, mineralnya bakal nempel-nempel gitu, terus naik. Oh, seru. Itu yang paling suka? Yang paling dibenci? Aduh, ada nih Kak, satu makul. Aku ngulang juga. Apa tuh? Namanya MTK. Matematika Teknik Kimia. Matematika aja aku udah pusing. Udah pusing, iya. Ini tambah teknik kimia. Jadi apa bedanya matematika teknik kimia dan matematika biasa? Matematika teknik kimia tuh belajarnya pokoknya nggak ada angkanya. Bayangin matematika tapi huruf semua. Oke, matematika itu akan mudah ketika nggak ketemu huruf. Ini huruf semua? Ini huruf semua. Jadi contoh soalnya gimana tuh? Bahasanya curung ngitung apa kalau nggak ada angkanya? Ya itu, kayak ini dengan tinggi H, dengan lebar W, kayak gitu-gitu. Terus nanti tentukan apanya, kayak perubahan konsentrasinya, perubahan kecepatannya, kayak gitu-gitu. Nggak ada angkanya tuh? Nggak ada. Udah, daripada pusing kita mikirin yang lain aja lah ya. Oke, proporsi teori sama prakteknya lebih banyak teori apa prakteknya? Pas awal-awal teori. Oke. Ya pasti sih semester 1, semester 2 gitu-gitu masih dibekali teori. Terus mulai semester 3, itu udah mulai ya tekim banget lah. Baru mulai teknik? Iya, nge-labku itu baru mulai semester 2. Semester 2 baru mulai nge-lab. Laprak gitu-gitu makanan sehari-hari kan? Oke, laprak. Nah ini buat gambaran teman-teman yang mau masuk di teknik ya. Kalian tidak akan terlepas dari yang namanya laprak. Dan itu tulis tangan. Aku enggak. Hah? Aku ketik. Wah ini fun fact nih, bagus sih. Aku ketik. Jadi gimana? Enggak tulis tangan? No. Kita udah zaman teknologi udah maju. Kita ketik. Oh ketik. Yes. Bisa kopas dong? Sebenarnya bisa. ChatGPT bisa dong? Iya, tapi pasti ketahuan Kak. Masa? Ketahuan. Karena kayak sebutkan teorinya kayak gitu-gitu, ChatGPT kan kadang kurang jago ya. Oh, oke. Kamu harus sepertinya berteman juga dengan teman-teman yang sosum. Oh ya? Mereka akan sangat lebih jago menggunakan ChatGPT itu. Ya, tolong teman-teman sosum bisa hubungi saya. Tapi ini aku baru tahu loh, kamu lapraknya nggak pakai ini, nggak tulis tangan? Enggak, makanya sebenarnya Tekim tuh kalau ngeluh tuh kayak, aduh, aneh pick me ya? banget nih gitu. Oh gitu. Sedangkan teknik-teknik lain tulis tangan, dan Iya. kamu tahu itu kan? Tahu. Oke. Dari awal kamu nggak tulis tangan tuh sampai akhir. Oh, ini boleh nih teman-teman yang mau laprak, yang nggak mau ribet, tulis tangan, Masuk udah Tekim. Tekim aja. Oke. Sekarang aku bakal masuk di dalam cerita kamu, jadi duta lingkungan. Sebenarnya ngapain sih duta lingkungan itu? Duta lingkungan sebenarnya kalau orang-orang kan juga bertanya-tanya ngapain sih duta-dutaan tuh kayak gitu kan. Duta-dutaan, Duta-dutaan, karena banyak ya. Karena duta yang asli cuma duta Ceylon Seven tuh, ya kan? Iya benar. Itu kami tuh lebih ke raising awareness sih. Oh, Jadi meng-campaign, terus menyuarakan. Makanya kan mostly kerjaannya ngomong kan. Jadi sosialisasi, terus mampir ke SD, SMP, terus ke masyarakat. Itu lebih ke menyuarakan. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, kok nggak ngapa-ngapain cuma ngomong, ya kerjaan Ya, emang kerjaannya itu. nge-sosial dulu Iya, gitu kan. Baru nanti bisa
lama-lama prakteknya. Nah, akhirnya apa gitu. hubungannya sama teknik kimia? Berhubungan banget Kak. Apa tuh? Fact. Jadi kalau Tekim itu kami ngurusin proses. Nah ini mungkin yang beda ya. Jadi kalau kimia tuh lebih ke senyawa-senyawanya kayak gitu-gitu kan. Kalau teknik kimia tuh lebih ke ngurus proses dari bahan baku jadi produk jadi. Nah di tengah-tengahnya kan ada kita gimana caranya produksinya biar bersih, terus nggak ngasilin limbah. Terus kalau tetap ngasilin harus digimanain tuh limbahnya kayak gitu-gitu. Makanya berhubungan banget sama duta lingkungan. Oh makanya di situ ya perannya di situ. Yes, bener banget. Oh iya bener baru masuk nih akhirnya dari jawabanmu yang duta lingkungan ini udah mencerminkan duta lingkungan banget nih. Oh bener akhirnya kalau kimia murni itu ya dia senyawanya, kalau ini aplikasinya biar gimana caranya di dunia nyata itu semua efisien. Yes. Oke. Sekarang gini, kalau tadi udah terbantahkan tuh masalah laprak. Ya. Nah, aku mau tanya, budaya jurusannya gimana? Teknik kan terkenal keras. Kayak gitu kah teknik? Jujur teknik kimia enggak sih, aman-aman. Jadi tetap ada ya masa orientasi. Kita kan nggak boleh nyebut kata terlarang itu ya. Ya masih ada masa orientasinya lah, perkenalan. Tapi di situ juga apa kata terlarang? Seminar. Sebut saja osjur. Pip itu enggak. Kata itu kenapa terlarang? Ini jujur nggak apa-apa. Ini kenapa itu jadi terlarang? Sekarang setahu aku kayak ospek gitu aja udah nggak boleh karena kesannya ada perpeloncoan gitulah. Oke. Jadi lebih ke pengenalan. Ini aku baru tahu dari kamu, seriusan. Yes, nggak boleh. UGM juga udah nggak pakai ospek kan namanya. Iya. Kayak gitu. Itu nggak sekeras itu? No, udah santai sih, lebih kayak pengenalan aja. Terus nanti ada kayak tugas-tugas game-game gitulah, game angkatan. Juga yuk, apa kayak teamwork gitu ya. Lebih ke itunya sih. Jadi benar-benar ngenalin Tekim tuh apa, terus BSO Badan Semi Otonom, terus kayak ngenalin itu organisasi di situ apa aja. Oke. Kan aku S1 tuh santai banget ya. Aku bisa katakan jurusanku dulu tuh jurusan paling santai di UGM. Apa sih Kak dulu? PSDK, kamu pasti nggak tahu juga. Tahu fisipol kan? Iya, apa coba PSDK? Nggak tahu kebayangannya kan? Ya, intinya itu. Kalian cari tahu sendiri nanti kalau ini aku undang orang biar PSDK jelasin lah, aku capek ditanyain PSDK apa gitu. Nah, itu jurusan paling santai. 1 semester itu tugasnya cuma 1 dan di akhir. Jadi makalah. Dan aku pernah hampir 1 semester itu hampir semua matkul kayak gitu semua. Sesantai itu, Bro. Jadi PSDK itu S-nya santai. Nah, apakah di teknik kimia apakah santai juga? Aku sampai ada nih Kak, grup chat sama temen aku, namanya ST kan, bukan sarjana teknik. Apa? Stres total. Emang itu udah mencerminkan kehidupan kami di teknik kimia. Oke, gambaran lah ya, 1 matkul apa tugasnya? Sebenarnya kalau tugas, ya kayak tugas SMA. Okay. Jujur kayak melanjutkan tugas SMA, ada tugas-tugas ya dikumpulkan minggu depan, dikumpulkan di elok kayak gitu-gitu kan. Itu bentuknya apa? Bentuknya kayak tugas SMA. Ini tulis tangan? Iya, tulis tangan kayak gitu. Tapi sekarang udah bisa kayak dari iPad terus di... Tapi masih ada yang tulis tangan? Masih ada, aku termasuk. Itu di-upload di elok? Iya, di-upload di elok. Yang di-scan kayak zaman COVID tuh. Di-scan. Buat teman-teman yang nggak tahu elok itu apa, nah di UGM itu ada kayak platform kayak apa sih, Google Classroom kalau aku bisa bilang ya. Yang mirip-mirip kayak gitulah. Itu di-upload, di-scan. Iya, di-scan terus di-upload kayak gitu-gitu. Oke. Puncaknya tuh waktu itu di semester 5. Oh, emang semester 5 pusing-pusingnya sih biasanya. Itu tiba-tiba semua kasih tugas. Terus kadang kelas kan bisa Senin, terus Rabunya kelas lagi, kayak gitu-gitu. Kayak gitu, jadi kayak dikumpulin. Hampir kalau nugas gitu sampai jam berapa? Tergantung sih. Kadang sampai minimal lah jam 12. Oke. Kalau lagi nugas. Tapi pernah nggak tidur juga pernah. Oh iya? Ya. Tidur rata-rata kalau anak teknik kimia jam berapa? Kadang jam 1, jam 2 aja aku ngechat temanku masih dijawab. Oh my God. Siapkan mental kalian untuk masuk teknik, kawan-kawan, itu ya. Jadi aku agak kaget jujur, kayak aku lihat teman-temanku ya. Katanya UGM seambis itu. Apa gitu. Aku pikiran S1 enggak gitu. Tapi setelah aku kenal sama teman-teman teknik, kok kamu bisa nggak tidur sih? Kayaknya aku santai-santai aja. Emang kamu kuliah nggak ada tugas? Ada. Tugas apa? 1 semester 1. Oh ya Allah, enak banget gitu. Betapa
kesenjangan itu nyata ya. Oke, itu kan berarti kayak ya memang harus tough ya. Terus yang kedua nih, lingkungan pertemanannya gimana? Apakah lebih condong suportif, circle-circlean atau sebenarnya kompetitif nih, individual gitu? Sebenarnya pinter-pinter cari circle sih. Maksudnya ya wajar lah kalau punya circle. Terus kebetulan teman-teman aku semuanya suportif. Jadi kayak yuk jalan-jalan, makan-makan. Tapi kalau mau belajar, yuk. Ini ada dari cutting, referensi cutting, belajarin besok kayak gitu-gitu. Terus bahkan teman-teman yang dewa-dewa tadi tuh, mereka tuh baik-baik, Kak. Oh ya? Jadi kalau misal kayak, tolong ajarin dong, tolong ajarin. Mau dia. Mereka bahkan kadang bikin video YouTube. Video YouTube. Ada nggak YouTube-nya nih kita tonton? Ada. Yang nonton banyak akhirnya? Banyak. Jadi kayak orang-orang luar UGM nonton juga? Iya, bisa nonton. Gokil, keren ya. Jadi kayak seolah-olah dosen ngajar tuh loh. dia ngajarin. Keren sih. Tapi itu emang penting karena apa? Ketika ilmu kita udah tahu, diajarkan lagi itu malah tambah jadi paham kita. Itu bagus sih. Dan ada nggak tipikal orang yang kayak, wah aku punya soal tahun lalu atau aku punya catatan cutting, nggak mau ku share gitu? Ada? Sejauh ini enggak sih. Jujur enggak, karena enggak tahu. Iya, itu enggak tahu. Kami tuh ada satu database. Jadi yang bikin dari KMTK-nya nih, KMTK. Jadi dia bikinin database. Jadi kayak soal tahun lalu ada di situ, terus catatan cutting juga kadang ada di situ. Gitu. Enak ya. Jadi kalau udah ada kayak gitu sebenarnya enak lo belajar itu patternnya ada gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang tantangan gitu. Tantangan lulusan jurusanmu itu apa? Tantangannya lulus tepat waktu sih. Oke. Average deh, berapa lama waktu studinya? Kalau misal dari diagramnya sih 4 tahun itu kayak ya normalnya. 4 tahun normal? Iya, bahkan sampai semester 8 kan tugas akhir di semester 8. Cuma ini cutting-cuttingku udah mulai cepet-cepet nih, kayak gitu. 3,5 tahun ada? Enggak, tetap akan di semester 8. Itu paling cepet tuh 4 tahun? Iya. Jadi kayak kalau misal itu ya nggak apa-apa, itu masih normal. Nah susahnya tuh kalau misal udah pada mulai lulus dan udah kayak pada hilang. Iya. Kadang tuh semangatnya turun. Nggak ada temen lagi. Iya, sih aku ngerasain itu sih. Terus akhirnya nih, sepanjang kamu kuliah nih Ellen di Teknik Kimia UGM gitu, apa yang jadi pelajaran hidup yang kamu dapetin? Oh, aku bersyukur nih masuk di Teknik Kimia, akhirnya aku bisa tahu ini gitu. Ada nggak yang gitu? Ada banget sih. Pertama sih, aku mikirnya kalau misal aku masuk di kedokteran, aku mungkin nggak akan se-enjoy dan sebebas ini. Ini masih enjoy nih? Iya. Oh my God, oke. Karena kegiatan teknik kan banyak banget kan. Ada teknisiade dan lain-lain, itu lebih, menurutku lebih, jiwanya lebih aku banget gitu. Nah kalau dari tekimnya sendiri, aku belajar dari segi pemrosesannya sih. Aduh ini agak berat ya bahasannya, tapi maksud aku kayak ternyata kalau kita meroses sesuatu tuh, di dalamnya ada banyak hal yang harus dipikirin gitu loh. Jadi kayak sebelum dari barang mentah jadi suatu produk tuh, di dalam itu tugasku yang bikin itu supaya dia bisa jadi bagus, murah, efisien, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak selama ini yang aku konsumsi itu juga ada kinerja aku. Ada bagian di situnya gitu. Ya. Oke, ini kan orang yang ngeklik video ini pasti kepo dengan jurusan kamu. Kira-kira apa saran untuk calon mahasiswa yang pengen masuk di jurusannya? Saran aku adalah banyak-banyak explore. Karena orang-orang aja bingung kimia sama teknik kimia. Kadang ada yang bingung teknik kimia sama teknik industri atau teknik lain. Jadi banyak-banyak explore, banyak-banyak cari tahu, terutama tanya-tanya ke orang-orang yang udah masuk di jurusan itu. Supaya nanti kalau udah masuk, teman-teman nggak kayak aku nih yang kayak masuk terus bingung. Oh ternyata ini yang aku pelajari. Padahal harusnya udah tahu dari awal kayak gitu. Jadi explore aja. Oke, terakhir. Kalau bisa ngulang dari awal nih. Masih pengen masuk jurusan yang sama nggak? Masih mau. Oke. Kenapa? Karena sejauh aku menjalani enjoy aja. Terus prospek kedepannya ada ya? Iya, ada. Oke. Terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, kalau orang-orang pengen tanya-tanya, orang-orang pengen kepo tentang jurusan atau ya mungkin tentang duta lingkungan atau apapun yang berhubungan dengan Kak Ellen, bisa kepoin kemana?
Bisa kepoin aja ke Instagram aku, Antonia Raminta. Raminta, nggak minta. Antonia Raminta. Antonia Raminta, oh nggak minta ya? Iya. Ellennya kemana? Emang biar bagus aja namanya, Kak. Kan nama aku Antonia Elena Listia Araminta. Oh, oke. Yang bisa nyambung Antonia Raminta. Oh iya Gitu. oke. Sama itu TikTok ada juga? TikTok ada namanya sama Antonia Raminta. YouTube YouTube belum. aku Siapa tahu mau bikin kayak suhu-suhu tadi ya? atau bikin kayak Boleh. Gitu ya. Oke, terima kasih sekali Ellen, Thank you luar biasa, banget, keren. Elena. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Oke. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman kalau pengen masuk di teknik kimia bisa dapat pencerahan dari sini juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga Nalar Muda dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. bye-bye.